Tuan Syekh Abdul Qadir di dalam beberapa riwayatnya ketika lahir anak-anaknya, beliau pegang, angkat, hadza mayyitun. Begitu kata beliau. Ini mayit. Untuk menolak keberpalingan hati dari mencintai kepada anak. Sehingga bila mana satu waktu anaknya ada yang meninggal, informasi datang, beliau lagi kajian di majlis. Beliau cuma merintahkan, sok urus jenazahnya, kuburnya sudah beres, masukkan ke masjid. Beliau melanjutkan pengajian. Udah selesai baru ke makam. Padahal manusiawi, basariahnya tetap ada, merasa sedih dan lain sebagainya. Tetapi semua itu telah diupayakan supaya tidak terlena. Di Bandung ada Mama Kiai Adroi, sama eyang panggilannya. Ketika ngaji, datang informasi putra, ama tuang putra meninggal. Innalillahi. Nyakunal make paeh. Kapan jag budak teh? Katabrak mobil truk. Oh, pantas atuh euy da beusi truk mah cenah. Da beusi truk mah pantas atuh rek teu paeh kumaha. Sok urus. Dipanggil anak-anak muda yang sebayanya. Aya budak ama teh naon karesepna hirupna teh? Oh, main musik ama. Oh nya. Ari tukang drum band aya teh di dieu, aya mah di mana di anu Cionang ka dieu. Teu bawa tatanya pemuda teh. Aya naon ieu sia mah ngonang tukang drum band. Jenazahnya beres, masukin ke masjid, beliau masih ngaji. Masuk ke masjid baru berhenti salat jenazah. Persiapan. Mau jenazah dibawa ke kuburan. Dipanggil mana marching band? Ini sok bunyikan. Dibunyikan Pak pakai marching band ke kuburannya. Ini sufi turu macam-macam agak tahu apa tujuannya. Orang mau bisa nurutannya gitu. Kalau bisa ku selawat tapi ini ku marching band. Kan jelema teh naon kumaha nu pikaresep da eta nu bakal dibawa ka ditu naoge gitu. Ikhwani rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an." Fa inna dunya bilagunil akhirah wa takunu kullun 'alan nas. Riwayat Ibnu Asakir. Sabda Rasulullah, tidaklah baik, tidaklah bagus seseorang meninggalkan dunia untuk akhirat. Udah dikecam oleh Rasul. Seseorang yang meninggalkan dunia karena tujuan untuk akhirat tidak bagus. Begitu juga meninggalkan akhirat untuk dunia. Ini apalagi tidak bagus. Yang baik itu adalah dua-duanya. Dua-duanya. Dunia seperlunya untuk mendukung ibadah dia, untuk menyongsong kebahagiaan di akhirat. Karena sudah jelas Al-Qur'annya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ayat sebelumnya ada orang yang meminta hanya dunianya saja, ya kami berikan, tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan suatu apapun. Yang terbaik adalah dunia bagus, akhirat juga bagus. Ini sufi moderat, Pak. Karena hadir di tengah-tengah pandangan dan pemikiran kebanyakan orang, tasawuf menjauhi dunia, tasawuf anti dunia. Nah, Pak Jajan lah cerita Pak Jajannya dulu waktu sudah diterima oleh Abah, pakaiannya mau diganti katanya dengan pakaian yang sangat sederhana, tetapi kemudian dikejar oleh Panjen setelah di gerbang. Kata Abah, pakaian makan baik teu tasawuf oge gitu. Dan dikuatkan hadis ini dengan firman Allah yang Abah sampaikan di sini dari surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah karunia Allah untuk akhiratmu, tetapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Bahasa Allah, jangan lupa bagianmu di dunia. Artinya
sekedar keperluan Pak di dunia. Jangan berlebihan, sekedar keperluan. Sekedar untuk rumah, sekedar untuk mobil gitu, sekedar untuk sawah. Hanya sekedarnya, jangan berlebihan. Yang dimaksud berlebihan itu adalah dunia yang akan menggoyangkan atau mempesona hati sehingga hati lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan guru-guru kita Pak, para wakil talqin. Kita melihat sekarang para wakil talqin begitu mewah mobilnya ya, dunianya bagus. Itu sekarang, dulu mereka kebanyakan gak punya apa-apa. Ketika sudah mendapatkan tugas dari pengarsa Abah, beliau dengan khusyuk dan tekun melaksanakan tugas-tugas itu. Akhirnya ternyata tugasnya dalam pandangan Abah, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, jaraknya jauh, lalu intensitas waktunya juga sudah padat. Kasihan juga kalau pakai motor terus, kasihlah mobil. Macam-macam, ada yang pakai mobil butut dulu, lalu kemudian menjadi mobil bagus. Ada yang langsung mobil bagus. Itu sesuai. Hanya akeh satu orang yang tidak mau. Pernah ditawari oleh Iwan untuk dibelikan mobil, akeh menolak. Karena akeh semua wakil talqin punya mobil, tinggal akeh yang belum. Ya biarin, wakil talqin yang lain punya mobil, kan mereka punya tugas keluar. Dakwah ke sana kemari, pantas dan cocok. Kalau akeh enggak. Akeh paling ke Suryalaya aja katanya. Ngaras, oh ya udah saya beliin untuk ngaras aja. Agak usah, ada tuh si kuning katanya. Kalau ke Suryalaya, karena angkot itu sudah giliran, sudah membuat jadwal sendiri setiap pagi itu. Sudah standby di atas, sudah ada jadwal. Mereka berebut kan, karena mereka merasa setelah bawa akeh itu jadi berkah. Hari itu setelahnya cepat gitu. Nah hanya akeh. Wah ajengan pupu Kiai Haji Pupu Ali Saifuddin Faruk ke Karangdan. Al Faruk itu warisan dari pengarsa Abah, dari Sayyidina Umar. Bahkan beliau dikasih mobilnya sebelum diangkat jadi wakil talqin. Diangkat wakil talqin 94, 92 dan 93 sudah dikasih mobil. Syariatnya ada orang yang mencalonkan Waperdam dari Malaysia, wakil Perdana Menteri, datang ke pengarsa Abah, ingin menang. Kata pengarsa Abah, oh ini bagian Galunggung. Dibikinlah surat, diarahkan ke Galunggung, ke Karangdan, diproses. Akhirnya dari pihak utusan itu memohon pada Pak pengarsa UA untuk berangkat ke Malaysia 40 hari di sana kalau tidak salah. Pulang dikasih bukan, ada cerita sebelum pulang. Jadi sebelum berangkat itu beliau pinjam mobil ke saudaranya, tapi ternyata malah nggak dikasih, merasa kecewa dan sakit hati. Ketika di sana beliau pingin mobil ke adiknya, Amin, telepon Abah aja, minta didoakan katanya. Kan mobil menteri mah ada teleponnya di dalam mobil. Pas ditelepon, mau nelpon ke Suryalaya, yang ngangkatnya Abah. Abah, kulan Abah. Pas diangkat, pengarsa, sok ajengan Allahumma hasil maqasidana, hasil maksud. Gak ngomong lagi, langsung aja. Amin, Al-Fatihah, nangis semua. Ternyata pas pulang dikasih uang 120 juta. Mobil waktu itu hanya 22 juta. Tahun 92. Begitu sampai Jakarta langsung beli mobil truk di Nagreg. Kata wajengan, jangan dulu ke rumah, langsung ke Suryalaya, laporan dulu ke Abah. Begitu masuk parkir di depan Kang Haji pengarsa Abah sudah begini di depan pintu madrasah, pegang aqua. Ajengan mobil wetehnya, ku Abah orang ibakan heula. Jadi sudah tahu itu Abah. Mobil weteh, ku Abah ibakan heula. Ku Abah langsung dikepret-kepret si cai teh gitu. Mobil weteh ku Abah ibakan heula. Luar biasa. Kenapa? Ya karena dunia tidak masuk ke dalam kalbu, akhirnya kalbu menjadi suci. Basirohnya terbuka, mir'atul qalbi,
cermin hatinya menjadi bening. Cermin kan kalau dilihat di sini ada aksu jamalillah, refleksi dari keindahan Allah. Lauh Mahfuz yang masuk. Ya otomatis Abah lihat, oh cina baru udah menang duit, beli mobil gitu tak. Sekarang kesini dulu ke rumah nih, siapin aja air. Itu, ibakar nih, kau Abah ibakarnya, kau Abah langsung. 93 ke Malaysia lagi, dapat lagi uang, beli lagi mobil si jantan. 97 kurang lebih mau ibadah haji, akhirnya dijual mobil yang pertama. Ayah saya protes, kulan kenapa dijual mobilnya itu? Ujang akang teh kekirangan artos kau bakal. Padahal manu ieu nu beuteun. Nah, kapan itu manu diibakan ku Abah gitu. Ruas astagfirullahaladzim itu emuteun. Ternyata itu kijang Grand Extra dibelinya oleh seorang mebeler. Haji Iun namanya, waktu itu belum jadi haji. Ada khairul adat mobil. Satu waktu dia mau berangkat pagi-pagi, pintunya terbuka. Mau berangkat ada yang lupa, dia lari ke rumah, pintu lupa tidak ditutup. Ketabrak oleh mobil truk. Cibre. Mobil truk balik lagi, ternyata bempernya yang besi yang rusak itu. Pintu mobil nggak apa-apa. Kata supir truk mundur lagi, itu mobil nggak apa-apa? Enggak, emang kenapa? Ketabrak barusan katanya. Lihat ini penyok bempernya, bemper truk. Gak apa-apa. Wah ini mobil. Dia sadar. Wah barokah ini mobil ti kiai gitu. Semenjak punya mobil itu mebelernya maju pak. Sampai hari ini terus mesat. Itu mobil tahun 93 oleh adik 91, 92 oleh adiknya Wajengan Pupu mau dibeli 150 juta nggak dikasih. Mobil apa tahun 92 dibeli 150? 200 sampai 300 ditawarin nggak dikasih. Aing mau jual jimat. Di upgrade terus itu mobil Pak. Di upgrade. Ya di upgrade di kekinian. Yang penting ini mobil enggak. Mobil ini dijual, saya bisa rusak lagi usaha katanya. Ada barokahnya mobil. Itulah keberkahan ahli zikir ya Pak. Suci kalbunya, akhirnya anggota tubuhnya juga menjadi suci. Apa yang disentuh dan lain sebagainya menjadi suci, membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani rahimakumullah, kesimpulan dari semua itu adalah kebolehan dari Allah. Atau di dalam tasawuf tidak ada larangan untuk menikmati sandang, pangan dan papan, makanan, minuman, pakaian yang mewah-mewah, tapi yang penting kalbunya tidak terganggu, hatinya tidak terganggu. Biarkan dunia menjadi pembantu kita, sementara kita yang dimaksud adalah hati kita menjadi pelayan Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, fisik ini di dunia, qalbu di akhirat. Fakta orang yang begitu antara mendapatkan kenikmatan dengan musibah, wajahnya tidak berubah, hatinya tidak berubah. Mendapatkan rizki, bunga. Mendapatkan musibah, bunga. Bukan berarti sudah mati rasa. Ada pasti kecewa, tetapi tidak sampai merusak jiwa. Ini hati orang-orang yang sudah teguh dalam berzikir. Maka bila mana dia suatu saat diuji oleh dunia, kehilangan dunia, atau masalah-masalah lain yang berkaitan dengan keduniaan atau berkaitan dengan keluarga, lalu kemudian jiwanya merasa resah, gundah gulana, maka yang pertama akan dilakukan bukan mencari solusi itu. Dia akan menenangkan dulu qalbu. Kembali kepada Allah, zikir. Hati saya jangan sampai terganggu oleh dunia. Kenapa tiba-tiba hati menjadi resah? Padahal sudah biasa kehilangan harta benda. Padahal sudah terbiasa anak mendapatkan musibah. Tapi kenapa ini hati menjadi resah, tidak tenang? Maka yang pertama kali dia lakukan adalah menyelamatkan jiwanya, menenangkan kolbunya dengan cara kembali kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi kasrati qauli la ilaha illallah. Ke akhir daripada pembahasan ini, karena selanjutnya adalah pasal keempat. Kesimpulan paling akhir, dunia tidak perlu dicari karena dia akan lari.
biarlah dunia yang mencari, sementara kita tetap dengan ilahi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Haja?